A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana ala nikmatil Islam wal iman wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asyihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua PC Medan Seraya, Ibu Usmina. Yang kami hormati Bapak Kepling Lingkungan 7, Bapak Roni. Yang kami hormati Ketua PD Ibu Yusri Fitri Haniman Paung. Kemudian bunda-bunda macan ya, mama cantik semuanya. Dan ketua panitia dan semua yang bekerja sama dalam berpartisipasi dalam acara ini, kiranya dapat diri Allah Subhanahu wa taala acara ini terus berlanjut sampai akhir hayat. Hidup kita terus berjuang menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya langkah-langkah ini dapat dorongan dan partisipasi dalam doa-doa semuanya, karena bagaimanapun juga wa ta'awan 'alal birri wat taqwa, salinglah kita bertolong-tolongan dalam kebaikan dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada istri, pada sahabat, pada orang-orang yang istiqomah berjuang menurut jalannya. Kiranya banyak-banyak salawat pada Allah, pada Nabi, karena salawat itu nanti akan dapat syafaat kita di yaumil akhirat nantinya. Bunda-bunda semua apa kabar hari ini, dan bapak-bapaknya apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga sehat, terus semangat. Sebentar lagi kita akan melaksanakan bulan Ramadan bersama Salimah, keluarga bahagia meraih berkah Ramadan, itu judulnya. Karena dalam hidup ini perlu berkah. Berkah itu artinya ziyadatul khair, selalu bertambah kebaikan-kebaikannya. Apalagi sebentar lagi kita akan melaksanakan bulan yang kita tunggu. Tunggu nggak itu bulannya, Bu? Ya, ditunggu, kita kedatangan tamu. Mungkin belum tentu umur kita sampai di sana, karena kita tidak tahu, tapi kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna fi syahri Ramadan. Semoga kita di bulan ini penuh berkah, karena amal-amal ini turfa'u ila sama, dilangkat Allah di bulan Sya'ban ini, semua amal-amal soleh kebaikan kita. Semoga niat kita tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada perlu yang kita mencapai keberkahan di Ramadan ini. Pertama kita dengan ilmu dulu baru beramal. Tanpa banyak amal-amal yang salah kalau tidak dengan ilmu. Makanya yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Jadi apapun dia perlu ilmu. Pelajari ilmu tentang Ramadan ya. Hari ini karena 20 menit saya akan menyampaikan tausiahnya. Saya akan ngambil inti-inti saja. Yang perlu saya bahas bagaimana kita mendapat mutiara kehidupan mencapai Ramadan yang berkah. Karena mutiara itu indah dimanapun dia. Tidak akan bisa jadikan mutiara indah kalau tidak ditempah. Karena tujuan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak akan tercapai takwa kalau kita tidak dengan ikhtiar. Makanya keberkahan dalam takwa itu harus kita capai salah satu dengan bersungguh-sungguh jihad. Ini ada perang jihadun nafs, perang melawan hawa nafsu. Makanya menurut ahli tasawuf, kita ini berlari menuju Allah. Apa yang perlu kita lakukan dalam menunjukkan Ramadan ini? Karena dalam hadis Rasulullah katanya rukbasyam, berapa banyak orang yang celaka bulan Ramadan telah kita laksanakan bulan puasa, tapi kita tidak mendapat apa-apa, hanya menahan haus dan dahaga. Makanya semoga puasa di Ramadan kali ini sesuai dengan tujuan takwa. Kita harus dapat 3 mutiara yang akan saya sampaikan dalam hari ini, yaitu dalam hadis diriwayatkan Imam Tabrani, tanya orang, ya Rasulullah, berikanlah aku mutiara agar aku selamat di dunia dan di akhirat. Maukah kamu kuajarkan suatu ilmu yang membawa kamu bisa bahagia dunia akhirat?
mau ya Rasulullah. Apa itu? Haitsuma kuntum ilallah. Dimanapun kamu berada harus pertama Allah. Jadi pertama kita harus ikut aturan Allah. Salah satu dengan takwa adalah rumus takwa pertama adalah ikhlas dulu dalam setiap amal. Makanya wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi niatkan semua hidup di dunia ini harus tujuannya adalah Allah. Ini apapun dia. Makanya hubudiyah kita kepada Allah, hablum minanas kita kepada Allah dan hablum minanas kepada manusia harus pakai ilmu ikhlas dulu. Makanya orang-orang yang ikhlas itu tidak berharap kepada manusia. Apapun ibadahnya, dipuji atau tidak dipuji hari ini, kapanpun dia sampai akhir hayat semata-mata mendapat ridho Allah. Orang yang ikhlas itu tidak pamrih dari manusia, apalagi dalam hal seperti ini, donatur ini dia berharapnya hanya kepada Allah. Tidak ada akan capeknya dalam ikhlas itu. Makanya rumus setiap hidup ingin bahagia adalah dengan mencapai salah satu adalah tujuan adalah ikhlas. Makanya orang ikhlas itu lawannya modus. Jadi tidak ingin dipuji, ingin disanjung, ingin apapun dia. Karena semua titipan harta ini akan kembali kepada Allah. Apalagi di bulan yang Ramadan ini banyak-banyaklah kita berbagi dan menyantuni sebahagian rezeki kita ataupun apa yang diberikan oleh Allah kepada haknya. Makanya yatim itu dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya dia adalah orang-orang yang terhormat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya salah satu salimah berpeduli adalah memberikan santunan pada saat ini, saat yang tepat. Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang COVID ini ada yang di PHK suaminya, ada yang usahanya juga belum lancar. Karena kita tahu bagaimana sulitnya mencari ekonomi, inilah sekadar membantu kira-kiranya dapat bermanfaat dalam kehidupan kita. Apalagi ibu sebagai tulang punggung keluarga bisalah bermanfaat bagi kehidupan dengan bantuan-bantuan yang ini diberikan oleh Salimah. Yang kedua, agar hidup kita bahagia, banyak-banyaklah kita. Salah satu istighfar kepada Allah. Makanya istighfar itu amal yang sepanjang masa, sepanjang waktu. Kapan itu dilakukan? Wal mustaghfirina bil ashar. Bu, ada puasa ini orang yang malas dia. Salah satu dosanya banyak, jadi malas dia berbuat kebaikan. Hati itu kalau dosa itu apabila dilakukan, hitamlah hatinya. Semakin banyak kita berbuat dosa, hitamlah hatinya. Nampak pun dengar pun suara ajan nggak bergeming, nantilah dulu. Ada pun uangnya nantilah dulu, kapan-kapan aja, nunggu kapan datang. Nanti keburu mati. Akhirnya tidak sempat untuk beramal karena menunda-nunda kebaikan-kebaikan yang ada. Jadi sebelum kita setiap saat, bukan saja mendapat Ramadan, tiap saat amal istighfar itu paling banyak 100 kali, mi'ata marrah. Makanya kapan itu dilakukan yang paling baik? Pada sepertiga malam. Jadi kenapa kita kok malas sekali semua ibadahnya? Salah satu mungkin dosa yang menghalangi hati kita sehingga kita malas beribadah kepada Allah. Mari kita raih keberkahan Ramadan ini, banyak sekali panen-panen amal yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amal sunnah jadi wajib. Contoh ya Allah. Mari kita raih keberkahan Ramadan ini, banyak sekali panen-panen amal yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amal sunnah jadi wajib. Contohnya dalam Salimah ada gerakan baca Quran, di Masjid Al-Furqan tetap ada. Ibu Nur itu sebagai pelopornya. Saya juga ikut di situ ya. Jadi boleh kita tadarus Quran, membaca, mempelajari kandungan isi Al-Quran. Makanya apalah ya tadabbarun Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar membaca. Apa tujuan setiap ayat yang sampai mengena ke hati? Karena tujuan kita adalah dalam belajar masuknya ke hati ilmu. Kalau orang pintar banyak, tapi bagaimana dia mengamalkan sebuah siti Al-Quran yang bisa sampai tujuannya mengena kepada sisi kehidupan masyarakat, terutama adalah para fuqaha, para yatim, para anak-anak, semua yang memang perlu bantuan kita. Satu ayat Al-Quran bisa mendapat sejuta makna yang bisa berkesan dalam hati kita. Makanya banyak-banyak kita mengucapkan istighfar kepada Allah. Ya Allah, berilah keampunan atas dosa-dosaku. Tiada manusia tidak ada dosa. Semua kita al-insan khata'. Jadi manusia itu perlunya istighfar terus menghapuskan semua dosa-dosa agar kita gampang dan mudah diberikan Allah kekuatan ibadah. Bu, kalau untuk akhirat itu yang ada kekuatan. Tapi kalau hanya dunia kita cari ada keletihan dan kecapean. Makanya carilah bagaimana hati ini agar kinclong di dalam Ramadan ini, agar semua ibadah-ibadah yang diberikan oleh Allah kita dapat memanennya dengan sebaik-baiknya. Ingat, ibadah sunnah jadi wajib hukumnya. Jadi tidak ada jalan untuk kebaikan, inilah kita berlari menuju Allah. Ya Allah, berikan aku kekuatan hati. Karena kalau bicara iman adalah hati, hatilah yang akan diberikan oleh Allah cahayanya. Kalau hati kotor ibarat air, tidak akan menembus nur Allah dalam dirinya.
Jadi kalau sudah bersih hati dari kotoran-kotoran dosa itu, gampang kita berbuat baik. Allah mudahkan, tiada jalan untuk menuju kebaikan, semua dengan kekuatan dan langkah-langkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mutiara yang kedua. Mutiara yang ketiga adalah selalulah kita senantiasa berbuat baik, ihsan. Ihsan itu artinya Allah menatap kita dimanapun, aina ma kuntum ilallah. Jadi kalau udah Allah natap kita, tidak ada rasa kita untuk karena pujian ataupun apapun tujuan dalam hidup kita. Ya Allah, hidup ini hanya untuk ibadah sesuai dengan tujuan hidup manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau sudah kita ditatap oleh Allah, marilah kita berlari menuju Allah. Karena siapa yang berlari menuju Allah, aku akan menggenggam semua apa yang ada dalam niat dan hatinya. Makanya tidak akan berkah Ramadan itu kalau kita tidak mau bersungguh-sungguh dalam mencapai semua kebuat amal-amal kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tipsnya, cari ilmunya. Ilmu dari mulai apa? Niat puasa. Makanya niat itu di malam hari. Nawaitu shauma ghadin an adai fardu syahri ramadhani. Karena ada fil amar situ ya. Ramadhani hadhihi sanati lillahi taala. Jadi kita sampai Ramadan ya Bu ya. Dalam bahasa itu Ramadhani dia kalau karena ada apa dia fil amar. Syahri hadhihi sanati. Ya Bu ya, jadi sebenarnya di alam itu tapi sudah terbiasa dari ulama-ulama itu kita pakai Ramadhana, harusnya Ramadhani dia. Kalau menurut kaidah bahasa Arabnya ya Bu ya. Itu niat tuh jangan lupa karena niat adalah rukun. Makanya dibaca kalau kita tarawih itu dibaca itu imhusiyama rahimakumullah. Makanya niat itu di malam hari ya karena besok hari godin. Jadi malam hari jangan lupa niat. Karena niat itu rukun, tak sah puasa kalau tidak pakai ini. Kedua, menahan. Apa yang ditahan? Segala yang membatalkannya. Baik bukan hanya di pikiran tapi bagaimana puasa khusus bil khusus. Hatinya juga dipuasakan pikirannya. Karena banyak sekali hatinya kadang-kadang ada tips 3 puasa. Jamu, jaga mulut. Mulut itu banyak menggibah, memfitnah, mencela. Itu yang banyak membatalkan puasa. Orang tahan lapar dan haus, tapi bagaimana menahan marah? Ini bagi bunda-bunda kita semua ini. Kadang-kadang kita kepingin ini, nafsu kita kalahkan. Buka puasa, ada ikan tongkol, ada jengkol, ada cendol, apa lagi Bu? Ada dodol, ya Bu? Apa lagi banyak ya Bu keinginan kita ya Bu ya? Semua mau. Padahal waktu sore hari itu, waktu mau berbuka itu, sore hari itu sudah ada ijabah doa. Ada 2 ijabah doa pada saat malam hari. Kira-kira wal mustaghfirina bil ashar itu amal istighfar sama membuka puasa itu kira-kira 5 menit itu harusnya dijamakan. Kadang-kadang sini syukur di Medan nggak ada ngabuburit ya Bu ya, jalan-jalan gitu. Padahal situ adanya doa ijabah di situ. Ini bagi ibu-ibu semua ini doa minta pada Allah. Mungkin ini kesempatan Ramadan terakhir buat kita, umur kita nggak tahu. Ya Allah, anakku belum nikah, anakku belum kerja, apa saja suamiku begini. Aduh pada Allah 5 menit sebelum berbuka kita meja makan. Ya Allah, hari ini nikmat yang Kau berikan kepada aku ya Allah. Aku ingin ini ya Allah. Aku semua uangkan kepada Allah. Sebulan itu kita sia-siakan waktu ijabah doa. Ingin sehat, ingin apa saja. Karena kadang-kadang acara itu siaran TV, orang nonton TV semua. Jadi kita jangan di meja makan tuh 5 menit sebelum itu. Jadi buka puasa, makanya dengan duduk, sediakan minimal sunnahnya. Ambil kurma, walaupun nggak suka, harus buat kurma di rumah. Sunnah, minum, makan kurma itu dapat pahala. Jadi tanpa banyak buka puasa yang harus makan nasi, nggak sunnahnya dicari. Kurmanya itu yang sunnah Rasulullah itu. Jadi sudah buka. Berdoa ya Allah, berilah aku makan kurma. Duduk, bukanya jangan sambil berdiri, diduduk, diteguk, bukan teguk. Jangan keluar lagi gelas Ramadan yang gede kalau bulan puasa. Ada Bapak Ramadan gelas bisa dikeluarin? Ada nggak itu? Nggak ada ya, zaman dulu ada ya Bu ya. Berdiri nunggu. Sekarang ini suka merindukan azan maghrib, masih pagi udah merindukan azan maghrib. Iya, enggak ya Bu ya? Ada loh gitu. Di WA merindukan maghrib, masih pagi lagi udah rindu di azan maghrib. Biasa nggak rindu di azan maghrib. Kenapa itu Bu? Karena situ ada ijabah doa. Jadi itu harus ilmunya tahu ya Bu ya. Mau berbuka puasa itu ijabah doa itu ibu-ibu ini. Doanya setajam silet ini, sumpahnya juga setajam silet buat anak-anaknya. Makanya banyak kita berdoa kepada Allah pada saat 5 menit sebelum berbuka. Itu doa makbul. Jadi itu kesempatan sebulan ya Allah. Pada waktu imsak, jadi sunnahnya mengakhirin, jangan pula jago. Aku nggak puasa pun jago kok bulan makan, ada berkah di situ.
Ada 3 keberkahan, berkah sholat jemaah, berkah makan berjemaah, tilawah berjemaah. Ini Ramadan ini, makanya bulan ini jarang-jarang berkumpul makan bersama. Jadi situlah sama-sama diakhirkan di ujung. Kira-kira kapan itu? Kalau kita lihat imsak itu 50 ayat Al-Quran dibacakan sebelum subuh. Itulah batas terakhirnya imsak. Mesti tahu ya Bu. Jangan pula nanti udah azan ibu makan. Kalau di Madinah sana dulu azan ada, kalau sini kan enggak, itu masih ada imsak. Jadi boleh asal 50 ayat yang dibacakan di masjid itu, 50 itu batas akhirnya untuk menahan imsak, itu dia menahan. Jadi itu boleh ya Bu ya. Jadi lakukanlah keberkahan itu. Salah satu berbuka puasa, jangan kita langsung berdiri sambil minum sambil apa, enggak usah. Ambil kurma dulu, cari dulu pahalanya di situ ya Bu ya. Minimal 1 atau 3 atau 5 baru kita nanti sholat berjamaah. Jangan lupakan baca doa. Kita harus punya target. 1 hari 1 juz, one day one juz. Quran itu 1 juz itu 12 atau 10. Jadi banyak waktu ibu, sebelum subuh ibu baca, sebelum maghrib ibu buka. Karena ibu punya target, sedekah juga harus punya target. Kalau yang biasanya setahun bisa mengumpuli duit, buatlah targetnya 10.000 satu hari. Kapan itu sedekah yang paling baik? Waktu subuh. Karena ingin didoakan malaikat. Jadi itu dia doanya. Jadi waktu subuh tuh masjid ambil, ya Allah sehatkan aku, berkahi anak-anakku, ya Allah berikan aku semua. Doa minta yang baik-baik untuk akhirat, jangan dunia dulu doanya. Kalau udah akhirat pasti dapat dunianya. Jangan dunia aja, ya Allah berilah ini berilah, ya Allah kuatkan iman, matikan aku husnul khotimah. Doanya akhirat dulu, nanti dunia ngikut. Jangan dunia dulu dicari, karena kita ini hidup nanti akan ke akhirat dulu, baru kita ke akhirat juga. Makanya berdoa itu akhirat, nanti dunianya mengikut. Jadi kita doa pada Allah. Sedekahnya di waktu Bu, ini Bu ya. Sedekah di waktu Bu Yusrida karena sudah ada doa malaikat. Bu Tambahin orang yang bersedekah, Saja. hancurkan orang yang kikir. Jadi ambil waktu istimewa sesuai dengan hadis Rasulullah. Jadi beramal pakai ilmu. Jadi harus ilmu lah kita beramal. Jadi kalau siapa yang berilmu beramalnya jadi sempurna, dapat kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, harus tahu itu dia. Kemudian bagaimana agar berkah kita ibadah? Jangan tinggalkan yang sunnah-sunnah, dia qobliyah. Kalau tinggal nangis lumpuh kita, karena udah jadi kebutuhan pokok itu. Jadi kalau ibu-ibu udah ngajinya bertahun, tidak-tidaknya amalnya harus bertambah. Karena apa? Ya Allah, apa akan aku bawa bekal untuk pulang? Karena belum tahu kita mungkin jadikan Ramadan yang terbaik buat kita. Apapun dia itu kan sunnah, jangan sunnah jadi wajib ya pada saat Ramadan ini. Jadi Ramadan ini adalah bulan untuk pertandingan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kita untuk kepada jalan kebaikan. Betapa banyak orang yang gagal di akhir terakhirnya karena semangat di awalnya tidak akan dapat dia piala takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya penduduk neraka oleh orang surga, "Masalah kaum fi saqar?" Kenapa kalian kok masuk neraka? Kita sama ngaji dulu ya. Kok ibu masuk neraka? Tapi ngajinya tak ampun ngajinya. Kami dulu sholat, tapi sholatnya suka di akhir waktu. Kami sholat, tapi kami nggak ikuti ilmu Allah. Pelajari di Ramadan ini dari mulai